Ya, karena kenapa di era digital di mana semua orang yang sudah terhubung, terkoneksi dengan semua orang di dunia ini. Begitu gampang. Berbeda dengan sekitar 10 tahun yang lalu saat belum ada namanya online business. Di mana kita bisa ketemu dengan crossline kita adalah di pertemuan-pertemuan. Tapi saat ini 24 jam orang bisa berkomunikasi dengan crossline-nya. Makanya Bapak Ibu sekalian, judul ini sangat perlu untuk menjadi perhatian khusus di acara RW kali ini supaya kita semua bisa betul-betul memiliki bisnis yang bisa betul-betul menjadi bisnis yang jangka panjang. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam 3 prinsip dasar ini ya, no crosslining di situ yang saya bahas bahwa di situ ada positif, ada negatif. Ya, jadi saya sih tidak melihatnya bahwa crossline ini adalah hanya sekedar negatifnya saja. Di situ sebenarnya ada unsur positifnya, Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil contoh diri saya. Ya, saya adalah salah satu leader yang mungkin saat ini berada menjadi seorang director di luar daripada jalur daripada Bapak Luis Tendean. Nah, alhamdulillah ya, karena saya banyak belajar, bahkan sebelum saya belajar di One Vision, saya menemui beliau, sementara beliau adalah crossline saya. Tetapi setelah saya diizinkan belajar, ini adalah menjadi sebuah sikap buat saya, adalah bagaimana sikap profesionalisme saya di dalam menjalankan sistem One Vision. Karena saya tahu bahwa di dalam sekolah bisnis One Vision ini banyak sekali crossline saya. Dan alhamdulillah saya menunjukkan sikap itu, bahkan ketika saya diundang menjadi pembicara di beberapa grup di seluruh Indonesia, bahkan di luar negeri, itu rata-rata adalah crossline saya, dan saya betul-betul mencoba menjaga yang namanya sikap profesionalisme saya. Nah, itu adalah positifnya, sisi positifnya. Ketika kita memiliki crossline itu adalah bisnis ini, kalau kita menjaga, itu bisa bisnis kita akan cepat berkembang, ya, bisa lebih besar, bahkan untuk bisa jangka panjang. Tetapi kalau kita tidak menjaga 3 prinsip dasar, terutama dengan crossline ini akan bisa membuat jaringan bisnis kita itu akan mudah hancur berkeping-keping, Bapak Ibu sekalian. Jadi mengerikan sekali, yaitu adalah crosslining. Nah, Bapak Ibu sekalian, crosslining ini kata dasarnya adalah cross line. Jadi ada 2 kata di situ, ada cross, ada line. Cross adalah kalau dalam istilah Indonesia itu adalah menyeberang atau penyeberangan. Kemudian lainnya itu adalah garis. Jadi ada garis penyeberangan sebenarnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang saya bilang bahwa di situ ada positifnya. Jadi kita bisa melihat di situ ada crossline ACD, itu adalah crossline dengan BEF. Kemudian A crossline dengan B, kemudian C crossline dengan D, kemudian E crossline dengan F. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau mereka yang bekerja sama untuk membangun bisnis ini, maka itu adalah hal yang positif. Mereka bisa membangun sebuah pertemuan yang sangat besar di seluruh kota di Indonesia ini kalau semua crossline bisa bekerja sama dengan baik, asalkan mereka mau menjaga sikap profesionalismenya. Apabila mereka membicarakan kondisi bisnis mereka bersama-sama, inilah yang disebut dengan crosslining. Jadi jangan, banyak juga orang yang kadang-kadang berpikir begini, waduh, ini menjalankan PNC, kita ingin sukses, tapi kok kadang-kadang upline melarang kita berbicara dengan orang lain, seakan-akan kita ini jadi eksklusif, kita bisa tidak mengenal orang lain. Itu keliru, pandangannya keliru. Yang diatur oleh Sekolah Bisnis One Vision tentang crosslining ini adalah untuk membicarakan hal-hal yang sensitif seperti kondisi jaringan, kondisi bonus Anda, kemudian jaringan aktif Anda. Ini yang tidak bisa dibicarakan dengan crossline Anda. Nah, itu yang membedakan. Nah, ketika itu Anda bicarakan, berarti itu adalah crosslining. Berarti itu Anda sudah crosslining. Karena di situ ada sudah negatifnya yang akan bisa membuat bisnis Anda itu hancur berkeping-keping, Bapak Ibu sekalian. Dan ini banyak sekali yang sudah pernah mengalami. Nah, Bapak Ibu sekalian, bagaimana awal mula terjadinya crosslining? Nah, ini awal mulanya. Ya, biasanya, nah itu mulai minta kontak nomor telepon, ya, nomor WhatsApp, atau umpamanya Bapak Ibu sekalian, Anda datang ke pertemuan atau datang ke stokis, biasanya kan di stokis itu kumpul beberapa orang, beberapa grup. Nah, mulai Anda saling minta nomor telepon, kontak, dan sebagainya. Ini sangat tidak dianjurkan.
sangat tidak dianjurkan. Ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah, apalagi kalau kita umpamanya Anda datang diundang menjadi sebuah pembicara di kota besar atau di kota-kota lain, adakah itu pembicara OP atau Grand OP atau pembicara CM atau CPM atau pembicara pisan seminar, apapun itu, usahakan ketika Anda datang ke satu kota, diberikan kepercayaan oleh PIC atau host couple kita One Vision, itu jangan pernah Anda meminta nomor kontaknya crossline Anda di sana. Alhamdulillah saya ini sangat menjaga betul. Ya, saya sangat menjaga betul untuk tidak pernah meminta nomor kontaknya. Bahkan kadang-kadang kontaknya host couple itu nanti 3 hari atau 2 hari sebelum saya berangkat baru saya chat host couple-nya ketika saya ingin berangkat. Karena ini berbahaya sekali, Bapak Ibu sekalian. Ini sangat berbahaya. Karena awal mulanya terjadinya crossline itu adalah ketika sudah mulai terbiasa komunikasi kita, ya, kemudian mulai ada merasa ini dan sebagainya. Kemudian jangan pernah juga, nah ini juga saya minta, jangan pernah Anda menyebar kontaknya Anda di media sosial. Nah ini penting sekali. Contoh, Bapak Ibu sekalian, mungkin Anda membuat video, kemudian Anda mencantumkan di sana, apalagi di era sekarang ya. Di era sekarang ini dengan media, dengan sistem yang begitu mudah sekali Bapak Ibu sekalian, ya ada bagaimana orang membuat YouTube dan sebagainya, bagaimana Anda ini diharapkan Anda betul-betul menjaga sikap profesionalismenya Anda. Ya, itu yang saya harapkan Bapak Ibu sekalian, dan itu yang diharapkan pada leader-leader semuanya. Nah, kedua yang membuat biasanya terjadi crossline. Nah, ini awalnya tadi mulai adalah tukar-tukar nomor telepon, nomor chat, kontak-kontaknya dan sebagainya, dan selanjutnya mulai Bapak Ibu sekalian ya mulai melihat perkembangannya, sudah mengikuti Instagramnya, sudah mulai mengikuti Facebooknya, sudah mulai mengikuti ya YouTube-nya dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Anda sudah mulai penasaran, sudah mulai diintip-intip. Wah, ini luar biasa. Akhirnya Anda kadang-kadang mulailah berkomunikasi. Dan saat berkomunikasi, apa yang biasa dilakukan adalah curhat dan gosip. Mulai sudah. Nah ini kadang-kadang bukan hanya sekedar crossline, tapi uplining. Awal mula terjadinya crossline, pindah jaringan, ya bahkan sampai mengarah ke pindah jaringan itu adalah ketika mulai sudah uplining. Maksudnya itu apa? Seseorang downline menceritakan upline-nya, ya. Dan biasanya yang sudah ketika ada rencana seseorang leader itu yang sikap yang kurang baik, dia sudah mulai menceritakan kelemahan, keburukan upline-nya, wah itu sangat parah sekali. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Karena kenapa? Ini membuat bisnis Anda itu nanti akan terduplikasi. Kalau Anda melakukan itu akan pasti ada downline Anda juga akan melihat Anda dan itu akan melakukan hal yang sama. Dan ketika ini terduplikasi itu mengerikan sekali. Itu dalam waktu singkat, itu jaringan bisnis kita itu kan bisa rontok seketika. Ini luar biasa. Bahkan ya biasa kita melihat ya, ada satu jaringan pindah itu ini sampai satu orang bilang satu gerbong, Bapak Ibu sekalian. Saya mengharapkan lewat acara Royal Weekend online malam hari ini, mari kita menjaga sikap profesionalisme. Ya, mari kita menjaga sikap profesionalisme Bapak Ibu sekalian. Percayalah bahwa rezeki itu Allah tidak pernah tukar. Kita memang ngotot berniat untuk ingin sukses, tapi kita melakukan kerja keras, bukan mencari sesuatu yang sifatnya mencederai atau apalagi menyakiti hati sama-sama distributor Tiansi, Bapak Ibu sekalian. Ya, itu yang saya harapkan. Percaya bahwa rezeki tidak akan pernah ditukar oleh Allah. Mereka bisa menerima reward, mereka bisa bisnisnya berkembang bukan karena mereka karena usahanya, mereka karena kerja kerasnya, Bapak Ibu sekalian. Nah, itu yang paling penting kita ingat sekali. Ya, kemudian Bapak Ibu sekalian, nah, ketika tadi mulai curhat dan sebagainya, ya semakin penasaran. Nah, hati-hati. Nah, ini semakin penasaran, ingin tahu bisnisnya crossline. Akhirnya apa yang terjadi? Anda kehilangan fokus. Anda kehilangan fokus, bukan lagi sibuk bagaimana pergi presentasi, bukan lagi sibuk bagaimana mengcoaching timnya, tapi Anda sudah mulai sibuk mengikuti perkembangan crossline Anda di media sosial. Dan apa yang terjadi, Anda sudah mulai ragu dengan
bisnis Anda sendiri, bahkan Anda sudah mulai ragu dengan upline Anda, bahkan Anda sudah mulai ragu dengan tim Anda. Dan ketika ini akan terjadi, Bapak Ibu sekalian, saya mengibaratkan Anda sedang mengendarai sebuah mobil, ya, tapi Anda tidak fokus dengan kaca besar, malah Anda fokus dengan kaca cermin spionnya Anda. Anda bayangkan kalau Anda membawa mobil dan Anda hanya selalu melihat di spion dan Anda melihat selalu ada kendaraan dari belakang, itu Anda lama-lama akan masuk jurang, Bapak Ibu sekalian. Sama, di bisnis ini ketika Anda sudah ingin berhasil di bisnis ini, Anda fokus ke depan. Anda ikuti arahan upline Anda ikuti jalankan sistem One Vision. Kalau Anda melakukannya dengan benar, Bapak Ibu sekalian, percaya dengan saya, Anda juga akan pasti bisa sama dengan crossline Anda. Ya, crossline itu kita hanya butuh dari mereka itu adalah inspirasi, bukan motivasi, Bapak Ibu sekalian. Ya, nah ini yang penting sekali yang kita pahami bahwa membangun bisnis ini yang dibutuhkan adalah bagaimana kita menjaga sikap profesionalisme. Berbicara tentang 3 prinsip dasar, itu adalah sikap profesionalisme. Apalagi dengan cross-lining, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali terjadi itu karena mereka tidak menjaga lagi namanya etika dan sikap-sikap profesionalisme. Nah, Bapak Ibu sekalian, nah inilah yang terjadi ketika tadi mulai sudah tidak percaya dengan dirinya, tidak percaya dengan timnya, tidak percaya dengan upline-nya, akhirnya apa yang terjadi? Mulailah sudah mereka janji ketemu, apakah itu secara online, apakah mereka memang ketemu di mana, akhirnya mereka membicarakan bisnisnya, dan saya ingin mengatakan tidak ada manfaatnya, tidak ada keuntungannya, bahkan Anda itu buang-buang waktu. Sayang sekali. Coba kalau Anda fokus dengan jaringan Anda, coba Anda fokus dengan bisnis Anda sendiri. Nggak usahlah untuk bagaimana caranya Anda bisa ketemu dengan crossline, Anda chat dengan mereka. Ini sangat tidak dianjurkan, karena ini akan merusak bisnis Anda dan Anda juga pasti tidak berhasil, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini yang penting. Kemudian, nah ini juga adalah bagian daripada crosslining, mulai menjalin asmara. Ya, kadang-kadang kita melihat mungkin ya apalagi dengan era ya kalangan milenial yang banyak sekali menjalankan bisnis ini yang usia-usia 16, 17, 18 tahun, 20 tahun, yang Anda belum punya pasangan hidup, ya hati-hati dengan Anda tertarik dengan crossline Anda. Ya, walaupun bagaimana cantiknya, walaupun bagaimana gantengnya, tapi ingat, jaga. Ya, karena kenapa? Ada aturan yang kita bangun di bisnis ini, ketika kita ingin berhasil, maka kita harus betul-betul menjaga budaya 3 prinsip dasar, salah satunya adalah crosslining. Saya punya pengalaman, Bapak Ibu sekalian, salah satu grup saya di Sabah, Malaysia, itu menjalin asmara dengan crossline-nya, dan akhirnya mereka menikah, dan sayang sekali. Mereka dua-dua sampai hari ini, bahkan mereka nggak jalankan bisnis ini. Coba bayangkan, padahal dia sudah termasuk waktu itu peringkatnya lumayan, peringkat bintang 7, Bapak Ibu sekalian. Tapi itu karena ya mereka sudah menjalin asmara. Akhirnya pada saat mereka sudah menikah, mereka bahkan bukan lagi fokus dengan bisnisnya. Ini sangat disayangkan ya. Dan ini juga akan bagian salah satu yang akan merusak jaringan bisnis kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi di era digital saat ini? Ya, kita tahu bahwa begitu gampang ya dengan ada namanya WhatsApp, ada Instagram, ya bahkan sekarang ada Telegram, ada Facebook. Orang kan mudah sekali ya terkoneksi, sehingga ya kita tidak pernah tahu. Kita sebagai seorang upline Anda itu kan sulit mengontrol Anda. Jadi Anda yang harus menjaga sikap Anda ya untuk tidak mencoba bagaimana menghindari namanya crossline. Apa yang biasanya ya inilah yang terjadi adalah follow crossline di media sosial. Wah, dia ikuti, Bapak Ibu sekalian. Akhirnya dia ikuti, Anda mulai tertarik. Wah, dia sangat luar biasa, dia ini. Awalnya seperti itu. Anda hanya memfollow crossline Anda. Nah, lama-lama apa yang terjadi, Bapak Ibu sekalian? Mulai, wah mantap bro, sip. Mulai saling komen, Bapak Ibu sekalian. Lama-lama saling komen. Ada rasa-rasanya biasa mungkin, kayaknya cocok ini. Itu mulai. Anda mulai curhat. Anda sudah mulai diskusi. Dan bukan sampai di situ. Bahkan sudah Anda konsultasi. Padahal itu siapa? Crossline. Tidak ada kepentingan, Bapak Ibu sekalian. Dan itu sangat-sangat menghancurkan bisnis Anda. Nah, selanjutnya, setelah mulai seperti ini, nah biasanya juga. Nah, ini pesan saya.
Jadi hindarilah, mari kita menjaga ya, hindari posting sesuatu yang memancing crossline kita. Ya, minta maaf ya. Contoh, umpamanya Anda ya PBO-nya sih bagus. Ya, setiap minggu, setiap bulan ya posting PBO-nya dan sebagainya. Akhirnya apa yang terjadi? Seakan-akan Anda ini raja ini, Bapak Ibu sekalian. Dan yang lain melihat penasaran, kok bisa ya? Kok bisa mulai, Bapak Ibu sekalian? Jadi bagi saya ya ada sesuatu yang perlu kita jaga. Inilah yang saya minta maaf, makanya saya mohon maaf kepada seluruh distributor PNC Indonesia, Malaysia. Mari kita bersikap profesionalisme menggunakan media sosial. Karena media sosial ini bisa membuat kita bisa jadi pengusaha yang sukses. Bagaimana kita membangun jaringan yang berhasil, ini juga bisa membuat bisnis kita bisa akan jadi hancur. Dan ya itu tadi, banyak sekali nanti penilaian orang terhadap diri kita. Jadi tolong buat seluruh distributor TNC, mari kita menjaga diri untuk tidak melakukan hal-hal yang membuat orang crossline kita akan tertarik. Ya. Tapi kalau Anda menampilkan sesuatu yang Anda capai, kemudian Anda ceritakan bahwa yes, semua ini saya capai karena dari hasil usaha saya di bisnis ini dan sebagainya. Ya jujur saya selalu memposting hal-hal yang positif, Bapak Ibu sekalian. Karena kenapa? Bagi saya memberikan keyakinan kepada Anda semua, kepada semua orang yang menjalankan TNC bahwa Anda juga bisa meraih seperti apa yang diraih oleh para leader-leader lain. Nah, ini beda. Makanya ketika kita menampilkan sesuatu, yang bagaimana yang kita tampilkan ini adalah sesuatu yang tidak membuat orang terpancing untuk menjadikan celah untuk terjadinya crossline, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian selanjutnya, ya, ini hal-hal yang betul-betul sangat menakutkan ini. Nah, ketika banyak distributor seakan-akan mencari motivasi itu lewat crossline. Ya. Padahal Bapak Ibu sekalian, crossline itu adalah batu asa. Mari kita menjadikan crossline kita semuanya itu sebagai batu asa, sebagai gesekan positif. Wih, luar biasa. Wah, ini leader luar biasa. Dengan waktu cepat dia bisa. Apa sih mereka lakukan? Oh, ternyata pertemuannya di mana-mana. Begitu banyak pertemuan PS-nya, ada beberapa kota. Pertemuan OP-nya, yang lolos RW-nya sekian ribu orang, sekian ratus orang. Itu yang kita pelajari, Bapak Ibu sekalian. Bukan kita mencari motivasi, tapi bagaimana kita terinspirasi dari mereka dan kita mempelajari apa yang mereka lakukan. Oh, bagaimana tidak sukses? Mereka membangun pertemuan begitu banyak kota di seluruh Indonesia. Bagaimana tidak menerima reward? PS-nya saja sekian ribu orang dan ada beberapa kota. Itu yang kita pelajari. Nah, bagaimana kita seperti itu? Ya, kita melakukan hal yang sama, Bapak Ibu sekalian. Jadi, jangan pernah mencari motivasi lewat crossline, tapi kita belajar bagaimana motivasi itu lewat sekolah bisnis kita, lewat alat bantu kita, yaitu ada buku positif. Ada buku-buku positif, kemudian kita juga bisa mendapatkan pembelajaran yang kontinu rutin adalah CDNetP. Yang kemudian yang kita tahu juga bahwa ada pertemuan kita Bapak Ibu sekalian. Yang walaupun di situasi pandemi sekarang masih ada pertemuan namanya online. Bahkan sebagian juga sudah melakukan offline. Dan satu lagi hari ini, yaitu kita telah meluncing, Sekolah Bisnis One Piece telah meluncing satu alat bantu yang sangat luar biasa, yaitu adalah Basic Pack. Ya, bagaimana kita bisa naik satu level untuk bagaimana menjalankan bisnis ini agar yang kita bangun betul-betul sesuai arah daripada Sekolah Bisnis One Piece, bagaimana kita betul-betul memiliki aset yang kuat dan terus berkembang, Bapak Ibu sekalian. Nah, dari saya, pesan saya Bapak Ibu sekalian, bahwa bagaimana kita menghindari agar tidak terjadi crosslining. Karena pesan saya, ini betul-betul sangat berbahaya. Ini betul-betul akan bisa membuat bisnis kita bagi orang yang tidak mau menjaga crosslining ini akan mengalami sebuah perjalanan bisnis yang nantinya akan membuat dia akan kecewa. Mungkin saat ini Anda sedang membangun sebuah bisnis, Anda senang, ya, tapi ingat Bapak Ibu sekalian, yang membuat kita bisa sukses, yang membuat Anda bisa berhasil menjadi seorang leader besar, pemimpin besar, karena sikap profesionalisme Anda. Mari kita saling menghargai Bapak Ibu sekalian di dalam menjalankan bisnis ini. Ya, mari kita menghargai karena ingat selalu ada karma. Apa yang kita tanam, apa yang kita tabur,
maka itulah yang kita tuai. Maka itu kitalah yang memanen. Pastikan bahwa hari ini yang kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya, kita semuanya bisa bekerja sama. Kita bisa saling mensupport dengan semua crossline kita, dan kita bisa memiliki sikap profesionalisme. Bapak Ibu sekalian, bagaimana menghindari ini? Ya, pertama, mari kita memiliki sikap integritas. Berbicara integritas ini adalah nilai kejujuran yang sangat dalam, Bapak Ibu sekalian, dan bersikap profesionalisme, Bapak Ibu. Ya, bukan hanya bisa jualan, tapi bagaimana kita memiliki sikap profesionalisme dalam menjalankan bisnis ini. Karena bukan Anda hanya sekedar seorang distributor TNC, tapi Anda akan menjadi seorang, yaitu bagaimana Anda menjadi seorang entrepreneurship, Bapak Ibu sekalian, bagaimana Anda menjadi seorang pengusaha yang sukses. Kemudian, yang kedua adalah bagaimana menghindari agar tidak terjadi crosslining, menahan diri, membatasi diri dengan crossline. Jangan sering-sering ketemulah dengan crossline, Bapak Ibu sekalian. Kecuali memang ya ada sesuatu yang kita bahas mengenai itu pertemuan dan sebagainya. Ya, karena kenapa? Awalnya sih memang tidak ada rasa. Awalnya sih memang tidak ada niat, Pak. Tapi ingat, kejahatan terjadi karena ada kesempatan, Bapak Ibu sekalian. Nah, makanya hindari, jangan sampai Anda yang menciptakan peluang, jangan sampai Anda menciptakan kesempatan terjadinya crossline. Karena ini yang terjadi di Indonesia saat ini, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali leader-leader yang pindah-pindah dan sebagainya. Mari kita menjaga sikap profesionalisme, Bapak Ibu sekalian, dengan menahan diri dan membatasi diri. Kemudian, unfollow. Mulai hari ini, Bapak Ibu sekalian, berhenti untuk mengikuti ya crossline Anda, ya cobalah kalau yang punya kontak-kontaknya, ya kayaknya sih Anda tidak mendapatkan, hanya Anda mulai tertarik dengan dia, wah itu mohon Anda delete dia, ya Anda delete di media sosial Anda. Karena kenapa? Ya lama-lama nanti Anda mulai tertarik dengan dia, akhirnya Anda mulai berkonsultasi dengan dia dan lain sebagainya. Ya itu hati-hati sekali, Bapak Ibu sekalian. Kemudian apa yang saya mau sampaikan lagi, Bapak Ibu sekalian, adalah yang keempat, yang paling hebat untuk menjaga terjadinya crosslining adalah kuatkan hubungan, Bapak Ibu sekalian. Kuatkan hubungan dengan garis sponsorisasi Anda, upline Anda dan downline Anda, Bapak Ibu sekalian. Itu yang kita harus lakukan untuk menghindari terjadinya crosslining. Anda harusnya lebih sering ketemu dengan upline Anda. Anda harusnya lebih sering menghubungi beliau, Bapak Ibu sekalian. Ya. Kemudian Anda percaya ya dengan diri Anda bahwa Anda pasti bisa. Percaya dengan upline Anda, karena ingat, upline Anda itu adalah orang yang dipilih Allah, dipilih Tuhan untuk menyertai Anda meraih impian Anda. Percaya dengan beliau. Anda percaya dengan downline Anda, karena Allah telah mengirimkan Anda orang-orang terbaik, orang-orang pilihan yang sesuai dengan karakter Anda untuk sukses. Bina mereka, Bapak Ibu sekalian. Dan satu hal lagi, Anda cukup percaya dengan sistem One Vision. Ya, karena hari ini setelah melahirkan begitu banyak director, begitu banyak diamond, begitu banyak lain pemimpin besar di bisnis ini dari support system kita One Vision. Ya. Nah, Bapak Ibu, inilah ya yang saya katakan, bahwa tidak ada satu orang di dunia ini yang ingin melihat Anda sukses, itu adalah sponsor atau upline Anda. Jadi percayalah dengan mereka, percayalah dengan beliau, bahwa beliau itu adalah orang yang sangat tepat untuk Anda. Ya, bukan dengan crossline Anda. Karena kenapa? Tidak ada hubungannya dan tidak ada kepentingan Anda dengan crossline Anda. Ketika Anda ingin memiliki bisnis besar, ketika Anda ingin memiliki aset yang kuat dan terus berkembang, maka hindari dan jaga yang namanya no crosslining ini, Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu dari saya, ya pastikan bahwa Anda setelah selesai acara Royal Weekend Online ini, mari kita semua memiliki sikap profesionalisme yang sangat luar biasa. Ya, terima kasih semuanya. Ya, sampai jumpa di puncak sukses.